Oke, kita langsung mulai aja ya pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita mau coba bedah gimana sih cerita yang kuat itu bisa banget menggerakkan orang ya kan? Bisa bangun kultur perusahaan yang solid, bahkan ya mengubah dunia. Fokus kita dari sumber-sumber Anda itu di bagian soal para penutur cerita yang jago memotivasi. Anda sendiri pernah nggak ngerasa termotivasi banget gitu habis dengerin kisah perjuangan seseorang? Nah, kekuatan itu yang mau kita gali nih. Betul sekali. Cerita itu emang punya cara kerja yang beda ya. Dia langsung nyentuh emosi kita, bukan cuma main di logika aja. Ini soal mengubah cara pandang. Istilahnya itu reframing narasi pribadi kita. Melihat perjuangan bukan sebagai akhir, tapi malah jadi sumber kekuatan. Ini nyambung sama ide Darren Hardy di catatan Anda. Gimana narasi internal kita ini, bisa nentuin nasib. Reframing ya. Menarik, kayak contohnya Amy Purdy di materi Anda itu kan. Gimana dia setelah kehilangan kedua kakinya, itu dia benar-benar memilih ya untuk nulis ulang ceritanya. Bukan jadi cerita tragedi, tapi jadi petualangan. Padahal awalnya dia ngaku takut loh ngomong di depan umum. Tapi justru pas dia berani cerita dengan alur yang jelas gitu ya di panggung TEDx, malah menginspirasi jutaan orang. Pertanyaan kuncinya itu loh, jika hidupku adalah sebuah buku, dalam banget ya. Iya, dan kisah Purdy ini nunjukin banget inti dari penceritaan yang memotivasi. Perjuangan itu elemen krusial. Sumber Anda dari Hardy dan juga risetnya Paul Zak, itu kan nunjukin ya alur cerita klasik dari perjuangan menuju kemenangan. Nah, busur dramatisnya ini ternyata secara kimiawi di otak itu memicu empati. Oh, ada hubungan kimiawinya ya? Ada, lewat pelepasan oksitosin. Itu hormon ikatan sosial, kepercayaan. Jadi, pas kita berani nunjukin kerentanan, justru itu yang bangun koneksi dan nunjukin kemungkinan baru ke orang lain. Wah, keren ya. Kerentanan malah jadi pemicu koneksi. Dan ini kan nggak cuma buat individu aja ya. Di catatan Anda juga ada contoh gimana ini bisa jadi fondasi budaya organisasi. Kayak Steve Wynn itu, gimana dia pakai cerita-cerita keseharian karyawannya. Misalnya kisah bellman yang sampai niat banget ngambilin obat buat tamu. Betul. Itu kan dipakai buat bangun kultur layanan yang legendaris. Karyawan jadi ngerasa kayak pahlawan gitu ya. Persis. Jadi budaya itu dibangun lewat cerita-cerita kayak gitu. Efektif banget. Contoh lain, Herb Kelleher sama Southwest Airlines. Budaya unik mereka itu jadi keunggulan kompetitif kan. Cerita soal serbet koktail pas awal berdiri itu jadi legenda. Fokusnya selalu ke karyawan. Mitos pendirian ya. Iya, atau Rich Guerra di Walnut Hill Medical Center. Dia cerdas banget pakai cerita brand lain, kayak Apple, Ritz-Carlton, terus pakai perumpamaan pembangun katedral pas orientasi. Oh, buat nanemin misi ya. Betul, nanemin misi yang lebih gede dari sekedar kerjaan harian. Oke, jadi cerita itu bisa membentuk identitas ya, baik personal maupun organisasi. Tapi sumber Anda juga nunjukin gimana cerita yang sangat personal dan spesifik itu malah bisa meledak gitu ya, menggerakkan massa. Contohnya Pete Fretes sama ALS Ice Bucket Challenge itu kan. Nah, itu dia. Kisah Fretes itu kena banget karena detailnya. Mantan atlet kena diagnosis ALS di usia muda. Detail yang spesifik ini, kata Lisa Kron di catatan Anda, itu yang bikin orang percaya. Sementara Adam Brown, pendiri Pencils of Promise, dia pakai cerita satu anak kecil aja yang pengen pensil. Cuma pensil ya? Iya, didukung video yang otentik. Itu jauh lebih ngena ke donatur daripada data statistik doang. Dan ini balik lagi ke risetnya Paul Zak soal oksitosin tadi. Cerita berbasis karakter yang nyentuh emosi, itu yang dorong kita peduli dan akhirnya bertindak. Dan dampaknya bisa gede banget ya, sampai mengubah sejarah. Kayak yang Anda catat soal Winston Churchill. Di tengah Perang Dunia II yang mencekam gitu. Bukan cuma data intelijen atau perintah militer, tapi pidatonya yang kuat, kata-katanya sederhana, tapi terstruktur. Itu yang bakar semangat Inggris. Betul, kekuatan narasi yang luar biasa memang. Mengubah arah sejarah. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, cerita itu bisa memotivasi secara mendalam. Karena ya, dia nyentuh pengalaman dasar manusia. Perjuangan, empati, terus pencarian makna hidup atau tujuan. Cerita itu kayak ngasih kita kacamata baru buat melihat narasi hidup kita sendiri. Dan akhirnya menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Untuk bergerak.
Nah, ini mungkin jadi penutup yang pas nih buat Anda renungkan. Coba deh pikirin lagi satu aja pengalaman perjuangan Anda sendiri. Gimana kalau Anda coba lihat atau mungkin ceritain lagi kisah itu tapi dari sudut pandang yang agak beda? Mungkin untuk diri sendiri dulu aja. Kira-kira gimana ya dampaknya ke cara Anda hadapi tantangan atau bahkan cara Anda memotivasi orang lain? Cerita apa sih yang sebenarnya ngasih makna buat hidup Anda saat ini?